Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bang Sam dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bang Sam kedatangan tamu-tamu istimewa. Ini para punggawa pendidikan, ya, para aktivis pendidikan. Ini di sebelah kiri saya, ini ada Ibu Andini, ya, Ibu Andini MPD. Beliau merupakan kepala sekolah SMK Amerta. Kemudian di hadapan saya, ya, ini ada Pak Gugun Gunadi MPD, ya, ini kandidat doktor, dan beliau juga sama, ya, aktivis pendidikan. Saat ini sebagai kepala biro. Dan di bidang ke SMK-an pun beliau sangat berpengalaman karena memang sebelumnya bersama-sama dengan kita sama-sama mengelola pendidikan SMK. Kemudian di sebelahnya ini ada Pak Elan, ya. Ini Pak Elan, beliau juga sama, ya, selaku kepala SMK Al-Ikhlas di Cisarua, Puncak Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Sam, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini kita ngomong-ngomong dengan dunia pendidikan, ya, memang banyak hal yang sepertinya kalau kita bicarakan itu nggak bakal ada habisnya, ya, gitu. Misal fenomena saat ini, sahabat semua, ini ada fenomena yang cukup menarik, ya, di kalangan masyarakat, di mana saat ini terjadi perubahan budaya, ya, di anak-anak kita ini, yang mana anak-anak kita saat ini lebih memilih, lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya instan, dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu berat dalam apakah itu berproses, berpikir dan lain sebagainya, ya. Sehingga saat ini banyak terjadi kegamangan, ya, atau kegalauan, ya, para pengelola pendidikan ketika harus berhadapan antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, ini para pengelola pendidikan harus berhadapan dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya. Kemudian masalah yang kedua, ya, kepala sekolah atau pengelola sekolah ini harus berhadapan dengan fenomena dengan keinginan masyarakat, ya, di mana antara dua keinginan ini, ya, antara dua keadaan ini yang walaupun bisa sebenarnya diupayakan untuk bisa bersatu, tetapi sepertinya tetap harus ada hal yang kemudian dihilangkan. Nah, sampai sini tentunya sahabat-sahabat semua penasaran, kondisi apa yang sedang terjadi saat ini dalam dunia pendidikan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Bu Andini, ya? Bu Andini dulu nih. Bu Andini nih. Bu Andini, betul nggak nih menurut Bu Andini saat ini masyarakat kita ini atau para praktisi pendidikan ini sedang dihadapkan dengan dua hal yang memang agak sedikit kontradiktif, ya, itu antara ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan keadaan atau budaya masyarakat. Ya. Gimana menurut Bu Andini? Ketentuan dan temuan di lapangan, ya, tentunya, iya, ya. betul, Iya, betul. Pak. Jadi kalau anak sekarang lebih memilih sekolah yang buat dia nyaman, betul, pulang lebih cepat, aturan bebas, begitu. Sementara kita aturan pemerintah itu kan dengan peraturan sekolah tidak boleh pakai lipstik, gitu. Betul, Iya, baju tidak boleh ketat, celana juga standar dengan aturan.
yang aturan-aturan yang seperti itu yang ketat itu dihindari Pak sama anak sekarang itu ya. Jadi itulah artinya yang membuat kita para kepala sekolah saja ya menjadikan sebuah dilema gitu. Sementara kita memberikan peraturan seperti ini seperti keinginan anak seperti ini. Padahal kan memang sekarang bahwa generasi muda itu harus punya budaya gitu kan. Jadi kalau anak bangsa ini yang tadi Pak Samsul di awal pembuka bahwa cerdas saja tidak cukup, betul. Kalau saya tambahkan cerdas saja tidak cukup, cantik saja tidak cukup, ganteng saja tidak cukup. Kalau tidak punya kekuatan akhlak yang mulia, nah itu yang disebut pendidikan karakter yang sama-sama kita tahu. Yang Pak Ridwan Kamil pernah mencanangkan Jabar Masagi. Jabar Masagi. Kalau semua generasi muda paham dengan Jabar Masagi, insya Allah gitu akan paham apa sih filosofi Masagi. Kalau dikatakan Masagi itu kan persegi 4, persegi 4 sama kaki yang kalau kaki satu hilang aja timpang gitu ya. Jadi artinya cerdas, iya boleh, cantik, ganteng itu kan secara tidak secara fisik aja inner. Tapi yang terpenting akhlak itu ya. Jadi kalau anak bangsa paham akhlak, insya Allah canangan pendidikan karakter yang digagas oleh Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat itu akan bisa terrealisasi. Satu lagi saya tambahkan bahwa kalau generasi muda itu yang punya budaya harus punya 4 Pak, punya 4 kemampuan. Satu harus punya surti. Apa itu surti? Apa itu surti? Surti itu memahami. Kalau dalam bahasa sehari-harinya kau tahu yang ku mau gitu. Surti itu merasakan Pak, merasakan. Surti itu bagaimana ketika temennya sedang sakit kita merasakan sakit. Surti itu jadi semua empati ya. Beda surti dan empati. Ya, surti itu ya lebih kepada yang merasakan gitu ya. Surti, lalu bakti, lalu bukti, memahami ya. Gitu. Sepertinya harus punya nilai surti. Surti emang sebetulnya dari bahasa Sunda sih, tapi sudah di bahasa Indonesia. Surti itu merasakan. Empati juga memang merasakan ya, tapi kalau surti lebih kepada umum gitu ya. Beda lagi kan dengan simpati. Simpati hanya simpati lebih kepada suka tapi enggak meresap ke dalam itu ya. Gitu. Ya, jadi kalau semuanya punya tuh ya yang 4 itu surti, bakti, bukti, jadi hilap dehnya. Ada 4 tuh. Jadi kalau semuanya punya itu maka insya Allah generasi muda kita akan masagi gitu. Sesuai dengan itunya, tapi Pak tidak Gubernur. Lupa juga dengan ini Pak, kearifan lokalnya, budaya kearifan lokalnya. Contoh, kadang-kadang dia merasa pintar, dia merasa kaya ataupun cantik, tapi kaburu teh budayanya tadi memulai gitu tah cek bahasa Sunda nama ayo guru abong-abong teu ngajar misalkan ya gitu. Teu daek kesalaman gitu kan. Kalau kita kan dulu kalau ada guru tuh ngendak-ngendak kan gitu salin, kadang malah bolak-balik gitu kan. Harus ngamu-mule kan. Harus ngamu. Itu kearifan lokalnya kadang-kadang yang sudah terlupakan gitu. Tapi kalau terus sama kita di dalam pendidikan itu tiap hari diingatkan kepada anak gitu, insya Allah keempatnya itu Masagi itu akan tidak hilang ya gitu barangkali ya. Jadi memang luar biasa ya pergeseran kultur anak-anak kita saat ini ya. Kalau tadi salah satu hal yang kecil saja ya, kita nih dulu waktu zaman kita sekolah kalau ada guru lewat itu kadang kita jalan aja ngendang-ngendang. Kemudian tadi sepatunya gitu saja cium tangan segala macam ya. Ini anak kita sekarang masih ada yang seperti itu, tetapi banyak juga yang sudah tidak seperti itu. Ya, ini merupakan salah satu pergeseran kultur yang kemudian berimbas kepada tadi ya lebih memilih sekolah yang katakanlah dalam tanda kutip bebas ya. Bebas tuh barangkali terserah anak mau seperti apa itu tidak diingatkan oleh guru-gurunya gitu ya oleh itu. Nah ini fenomena saat ini para sahabat semua. Kemudian seperti ini Pak Elan ini
bagaimana dengan perubahan kultur anak yang seperti ini, ya? Sementara di sisi lain kita juga menginginkan ya anak itu tumbuh dengan baik, kemudian jadi generasi yang memang tangguh, ya, yang tahan banting, yang cerdas, bukan generasi yang instan, ya. Sementara ketika kita berusaha mengelola lembaga pendidikan dengan model seperti itu, pada akhirnya masyarakat atau anak-anak justru kemudian menjadi tidak terlalu tertarik, gitu ya, dengan lembaga atau dengan sekolah yang seperti itu. Ya, nah, bagaimana itu menurut Pak Elan dengan fenomena seperti itu? Apakah itu betul terjadi seperti itu atau mungkin ada hal lain? Kalau menurut saya memang satu sisi memang pendidikan itu kan dituntut bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang sifatnya positif selalu gitu ya, dan itu wajib, seorang guru wajib menularkan baik itu ilmunya, kemudian pengalamannya, dan dia wajib menularkan yang dia mampu ya, termasuk attitude-nya juga harus baik. Sedangkan fenomena di masyarakat itu memang sekarang ada sedikit bergeser seperti yang tadi Bu Anin sampaikan. Jadi ada kecenderungan masyarakat ini lebih memilih instan gitu, sekolah-sekolah yang memang bagi istilah saya kamu kalau ditanya misalkan kamu satu anak misalkan yang ditanya kamu mau sekolah kemana nih, sekolah yang A apa yang sekolah yang B gitu. Nah sekarang itu ada kecenderungan ya saya pilih sekolah yang ini aja karena memang sekolahnya bagi istilah saya sekolah 70 lebih bebas lah ya gitu ya, bebas, masuk jam 7 mungkin keluarnya jam 10 gitu ya. Iya, soalnya begitu ya anak-anak sekarang ya. Sekarang itu apakah ini fenomena ini sudah terjadi zaman dulu atau memang baru belakangan ini gitu ya, setelah COVID ini betul, hampir 2 tahun nih. Ada orang yang menyatakan bahwa hati-hati dengan lost generation di 2 tahun ini. Betul. Apakah ke arah situ gitu ya? Mudah-mudahan sih tidak ya. Dan gitu sebagai pengelola memang dituntut untuk bersabar ya, bersabar, apalagi guru itu memang kesabaran itu nomor 1 gitu ya, selain menularkan attitude dan segala sebagainya. Di sisi lain ya kita memang harus punya daya tahan dalam kultur budaya pendidikan itu kalau menurut saya gitu. Karena pendidikan itu ya pendidikan, nggak boleh dicampur adukan dengan sesuatu bisnis, yang ya? bisnis dan segala macam. Betul, Itu betul, yang harus betul, kita pegang sampai kapanpun harus kita pertahankan gitu ya. Kita harus ideal terhadap itu. Kalau masalah prinsip pendidikan itu nggak boleh hilang dengan masalah prinsip yang seperti itu. Karena kalau sudah hilang prinsip itu, jadi hilanglah budaya yang namanya nanti guru ini harus digugu dan ditiru gitu. Jadi budaya pendidikan itu nanti akan hilang. Ini akan bergeser kepada fenomena bahwa pendidikan itu yang penting menghasilkan. Nah, ini bahaya. Ini berarti orientasi bisnis semuanya. Betul. Karena saya punya keyakinan dengan kita mempertahankan mutu, itu pada ujung-ujungnya masyarakat itu akan melihat kondisi sekolah ini kira-kira seperti apa. Kalau kita melihat hanya kuantitas dan instan, melihat satu sekolah, wah ini sekolahnya banyak siswanya nih. Padahal di dalamnya kita tidak tahu seperti apa itu ya, prosesnya seperti apa. Kemudian output dan outcome-nya juga perlu diperhitungkan. Betul. Itu kan perlu waktu. Dan saya yakin dengan kita mempertahankan mutu pendidikan yang bagus, sekolah kita nanti akan menjadi salah satu sekolah rujukan dan akan diterima di masyarakat lebih lama. Gitu. Menurut saya seperti itu, Bang Sam, yang mudah-mudahan banyak yang mengoreksi gitu apa yang saya sampaikan, karena kita juga terus terang sama masih belajar dan masih melihat fenomena ini, apakah ini pergeseran karena COVID atau memang sudah terjadi sudah lama atau seperti apa gitu, karena arus globalisasi dan informasi yang memang begitu deras ya. Yang sekarang misal nih ya, Pak Elan, Bu Andin, Pak Gun, saat ini kita gimana budaya kita ini tidak tergeser oleh budaya-budaya instan. Misal kita ingin makan aja,
kita sambil tidur itu kita sudah bisa pesan makan. Betul. Apakah melalui aplikasi apa itu? Iya. Ya, itu kita sudah bisa itu. Termasuk mau apapun kita, mau beli baju, mau beli sepatu, Saya punya mau duit. beli apapun. Ya, kita tiduran ini di tempat tidur, tiba-tiba datang apa yang kita inginkan. Iya. Nah, apakah fenomena seperti ini juga menjadi salah satu faktor ya bahwa kita ini saat ini sedang ada pada fase di mana kita memang dimanjakan oleh fasilitas teknologi, sehingga tadi mental berjuang, kemudian mental tahan banting, mental berproses dan lain sebagainya kemudian menjadi terkikis, gitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor ya? Ini kita terus analisa, gitu ya. Dan mungkin juga seperti yang tadi Pak Elan sampaikan, memang dalam 2 tahun ini kita juga dipaksa oleh situasi di mana anak-anak kita belajar dengan daring, ya. Dari kondisi belajar dengan daring kita tidak paham apakah anak betul-betul melakukan pembelajaran atau misalkan anak hanya tidur-tiduran saja dengan sambil main handphone dan lain sebagainya. Ini kita tidak paham. Ya, ini fenomena yang jelas yang saat ini terjadi, yang kemudian berimbas kepada situasi atau kondisi lembaga pendidikan seperti itu ya, Pak Elan ya, Betul, Bu Andin ya. betul. Jadi di mana tadi disampaikan bahwa ketika kita ingin melakukan manajemen pendidikan, manajemen lembaga ini dengan sesuai dengan apa yang harapkan oleh pemerintah, pada akhirnya harus berbenturan dengan fenomena anak-anak atau fenomena masyarakat yang memilih budaya insan, ya. Budaya insan dalam dunia pendidikan itu ya tadi, ya, nggak betah belajar lama, nggak betah duduk berlama-lama di sekolah, nggak betah belajar berlama-lama, gitu ya, sehingga inginnya ya buru-buru pulang, gitu ya. Nah ini menurut Pak Gun, ya, ini yang tentunya kalau Pak Gun mungkin bisa lebih luas pandangannya, bisa lebih objektif pandangannya, karena memang saat ini situasinya sudah berada di level jenjang pendidikannya di atas, ya, gitu. Sehingga biasanya kan begini, suka ada istilah kalau kita ada di dalam kelas kita nggak bisa melihat dengan seluruh yang ada di lingkungan itu, tapi kalau kita di luar seperti ini kita bisa melihat gelas ini secara utuh. Nah, ini bagaimana menurut Pak Gun ini dengan fenomena yang terjadi saat ini dalam kaitannya di dunia pendidikan, Pak Gun? Pada kekatnya pertama kita mengenal dengan 3 lingkungan pendidikan. Pertama keluarga tentunya, di mana proses yang memang diterima oleh anak adalah pertama kali itu dari ibu bapaknya dan yang berada di lingkungan tersebut. Yang kedua sekolah. Tentunya sekolah ini lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiganya di masyarakat. Maka sebagai orang tua, kita tentunya di samping juga anak itu di rumah kita menjadi contoh. Karena proses pendidikan itu bukan hanya transferring of knowledge, tidak hanya sekedar transfer secara ilmu, tetapi bagaimana proses pendidikan ini terjadi perubahan tingkah laku. Tentunya tadi akhlak tadi ya. Betul. Bagaimana anak itu berperilaku dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di dalam keluarga tentunya tidak bisa mendidik secara sendiri, karena mereka juga butuh pendidikan formal. Nah, kita tentunya akan menyekolahkan putra-putri kita. Nah, orang tua yang berpendidikan tentunya kita harus paham sekolah mana yang akan kita pilih. Karena ketika memang kita memilih sekolah, tentunya kita akan menilai secara keseluruhan apa yang ada di sekolah tersebut, baik dari kurikulumnya maupun dari kegiatannya. Pas ketika kita mau memasukkan anak ke suatu sekolah, kita harus menilai itu terlebih dahulu.
Ya, walaupun memang mungkin anak tadi lebih cenderung memilih bagi dia secara pribadi, ya, itu memilih sekolah-sekolah yang kata Pak Elan 710 ya, 70. Iya. Nah, ketika ini kita melihat seperti itu, sementara salah satu syarat daripada menuntut ilmu itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Betul, betul. Beda antara orang yang membaca ataupun menelaah itu dalam 1 menit dengan yang 1 jam itu tentunya berbeda. Betul, itu. betul, betul. Nah, ketika orang tua itu punya wawasan yang luas, dia bisa memilihkan sekolah yang cocok dengan anaknya, dan tidak hanya sampai itu, tetapi juga dia bisa memahamkan kepada anaknya. Ya, terkadang pilihan anak sekali lagi sesuai dengan keinginan dan kebebasan dia. Kadang gitu. Ikut teman-teman, betul, ikut gitu teman-teman. ya. Betul, betul. Nah, Jadi orang tua harus bijaksana juga, betul, ya, mengarahkan itu. Mengarahkan betul, itu, betul. sehingga anak dengan orang tua sepakat untuk memilih sekolah yang memang tadi terjadi perubahan tingkah laku setelah keluarnya, dan tidak hanya sekedar masuk mencari ilmu. Betul, betul. Nah, di samping itu juga bagi sisi kepala sekolah mungkin ini kita harus juga menyadari bahwasanya sekolah itu lembaga pendidikan gitu. Lembaga pendidikan di mana pendidikan itu sekali lagi bukan proses waktu yang sebentar, tetapi itu membutuhkan sesuatu yang lama. Contoh misal kita mengajarkan sebuah kedisiplinan, tidak bisa disampaikan disiplin itu baik, tidak. Tetapi bagaimana anak dibiasakan masuk tepat waktu. Betul, betul, betul. Anak pas ketika jam gurunya mengajar ada. Nah, kemudian juga anak ketika memang dia seharusnya sekolah juga ada di sekolah. Betul, betul, Nah, betul. dan disinilah nanti akan terjadi bahwasanya ketika ada proses pembiasaan ini, tentunya sekolah juga harus manajemennya juga bagus, dipantau. Betul, 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 betul. Ya, ketika pas jam 7 betul-betul masuk, absen sudah berlaku. Ya, absen sudah berlaku, dicek. Ketika anak pada hari itu juga nggak ada, sekolah itu harus mencari. Iya. Ya, Kemana harus mencari anak ini, kemana anak ya? ini. Betul, betul. Yang sampai anak nggak masuk juga nggak Sampai abai, Iya, dibiarkan abai. saja gitu ya. Dibiarkan saja. Betul. Sehingga proses pendidikan tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Proses pendidikan itu akan terjadi ketika memang ada guru dan ada anak. Iya, betul, betul, Iya. betul. Anaknya ada, gurunya nggak ada, Oh, di iya. manajemen sekolah. Lari betul, lagi betul. gitu kan. Belajar mengajar. Kosong. Jadi anak diajar oleh guru kosong gitu. Guru kosong. Akhirnya karena nggak ada guru, ya anak mengisi waktu dengan hal apa saja berarti kan? Betul. Akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif karena gurunya betul, tidak betul. ada. Di sisi Pemantiknya karena lain, kosong kadang gurunya. iya, betul. Andin, gurunya ada, anaknya nggak ada, mau ngapain juga Iya, guru. betul. Ya, betul. Ya ini menarik juga nih Pak Gun ya. Jadi ini harus semuanya saling menyadari ya. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya melihat dari satu sisi negatif, misalkan siswa saja berarti gitu ya. Itu tetapi dari unsur guru juga ini harus menyadari juga bahwa kehadiran mereka ke sekolah itu punya tanggung jawab. Kalau misalkan satu sekolah itu ada 1.000 siswa, itu berarti ada 2.000 orang tua di luar sana yang mempercayakan anaknya kepada sekolah tersebut untuk dididik, gitu ya. Nah, maka berarti guru dan kepala sekolah harus bertanggung jawab akan itu berarti ya, gitu. Nah, ya jadi nah, kalau sudah bicara guru, berarti di sini juga peran kepala sekolah akhirnya ya. Tentunya peran kepala sekolah juga ini Manajer. harus menjadi contoh yang baik, gitu ya, menjadi teladan yang baik gitu. Jadi memang ini sebuah sistem ya, saling keterkaitan gitu. Kita kembali lagi dengan fenomena saat ini ya, fenomena pendidikan saat ini. Tadi ada sisi unsur siswa, kemudian ada sisi unsur guru, kemudian tadi di akhir ada sisi unsur pemimpin ya gitu. Nah, menurut Bu Andini ini ya, kira-kira gimana sih caranya ya sebagai seorang
pemimpin ya, atau kepala sekolah ya, sebagai seorang pemimpin di di sekolah itu, agar sekolah yang memang kita pimpin ini menjadi menjadi sekolah yang baik ya, ini menjadi sekolah yang memang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemerintah gitu ya. Kira-kira seperti apa itu Bu Andin itu? Ya jujur saja belum tentu juga sekolah saya sekolah yang baik dengan kepemimpinan atau manajerial kami atau saya sebagai kepala sekolah. Namun saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan memberikan contoh. Barangkali Pak Bang Sam datang lebih pagi, kadang-kadang saya memberikan contoh itu sebelum guru datang saya harus sudah ada gitu. Jadi betul, budayanya betul. Budaya malu saja gitu. Kepala sekolah sudah hadir, saya datang lebih didahului oleh kepala sekolah. Jadi besoknya dia datang lebih pagi, lebih awal. Ataupun misalkan ada kelas kosong gitu, ya kita nggak usah berkuar-kuar, masuk saja ke kelasnya, kasih pembinaan. Jadi ketika gurunya mau datang, kita ada di kelas itu, maka ada budaya malu gitu kan. Kedepannya insya Allah nggak usah kita banyak berbicara, cukup memberikan contoh saja gitu. Itu untuk ke guru barangkali ya. Kalau ke anak kebetulan kita punya staf, ada kesiswaan, sepertinya bidang kesiswaan yang lebih mengawasi atau mengurus anak-anak itu barangkali Bang Sam ya. Jadi memang uswatun hasanah itu ternyata sangat penting ya. Jadi kita memberikan contoh ya kepada guru-guru, yang kemudian nanti guru-guru memberikan contoh ke anak-anak gitu ya. Yang kalau misalkan itu semua sudah berjalan dengan baik, ya berarti insya Allah akan baik semua gitu ya. Ini yang ini Pak Elan ini terkait dengan masih dalam dunia pendidikan ya, masih dalam dunia pendidikan. Tadi ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Elan, bahwa anak itu atau anak kita ini disekolahkan itu bukan bicara bagaimana kemudian dia bisa ini bisa itu ya, itu kalau seperti itu seolah-olah kita sedang mendidik robot gitu ya, gitu ya. Kalau misalkan hanya tujuan akhirnya anak tadi misalkan kalau jurusan perkantoran dia bisa sesuai dengan apa yang diajarkan, tetapi justru ada lebih jauh dari itu, karena memang yang kita didik itu adalah manusia. Ya, tentunya ada etika, ada attitude yang harus diperhatikan. Itu. Nah, terkait dengan etika atau attitude ini, menurut Pak Elan ini, kalau kemarin di kurikulum 2013 kita kan gencar dengan pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu. Nah, sekarang kita akan memasuki ke kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Nah, terkait dengan pendidikan karakter ini, Pak Elan, supaya tadi ya anak-anak kita ini bukan untuk dicetak menjadi robot, gitu ya. Kira-kira seperti apa nih supaya anak-anak kita tadi selain memiliki kompetensi, tentunya juga harus memiliki akhlak yang baik, gitu ya. Karena nanti mungkin ini yang membedakan antara anak-anak kita manusia dengan robot, gitu ya. Itu seperti apa itu Pak Elan? Jadi menurut saya Bang Sam dan rekan semuanya, memang kita perlu memahami istilah budi pekerti. Mungkin zaman dulu kan memang sudah viral, dan insya Allah sih sampai saat ini kalau yang masih terbiasa dengan hal istilahnya bagaimana guru ini menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, gitu ya. Bagaimana guru itu bukan saja mentransformasi istilahnya pengetahuannya, tetapi bagaimana dia menjadi mungkin leadernya anak-anak, gitu ya, atau orang tua anak-anak, gitu ya. Di sekolahnya memang harus seperti itu. Dan
ini figur guru ini sangat menentukan bagi keberhasilan anak ke depan gitu ya. Betul, betul. Jadi kan kalau pemimpin di sekolah, kepala sekolahnya mungkin dia lebih bagaimana menerjemahkan apa yang dia tahu, apa yang dia dapatkan ya, ilmu dan pengetahuannya untuk bagaimana memanage sekolah itu ya, terutama gurunya. Nah, tapi kalau guru ini kan memang harusnya sudah ada di dalam dirinya itu memang figur-figur orang tua ya, figur-figur pendidik. Nah ini sangat perlu gitu ya. Jadi tidak perlu lagi nanti kepala sekolah ini susah payah dia mengejarkan lagi bagaimana kamu harus menjadi seorang guru gini. Tapi sudah ada di dalam dirinya memang benar-benar guru yang diharapkan itu ya, dan attitude yang baik gitu ya. Betul. Kemudian bagaimana dia istilahnya mengolah, artinya anak-anak didiknya menjadi seorang yang berattitude yang baik ya, sopan santun yang baik, kemudian tutur kata yang baik, dan kemudian pada akhirnya dia istilahnya dicetak ya, menjadi outputnya output yang baik juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi dirinya sendiri minimal, kemudian bagi keluarganya, kan masyarakat, bangsa dan agama. Itu kan sebetulnya yang diharapkan. Jadi memang figur guru penentu, salah satu penentu keberhasilan pendidikan itu ya. Kita mengenal dulu filmnya apa yang di Sulawesi itu, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kan mencontohkan bagaimana seorang figur guru itu betul-betul penentu keberhasilan bagi anak-anak yang memang dari segi fasilitas kurang, kemudian dukungan dari orang tua juga mungkin ada yang kurang di situ. Tapi bagaimana guru itu bertransformasi menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang orang tua, ya, ayah, ibu yang baik. Hasilnya outputnya memang luar biasa. Anak itu menjadi seorang yang berhasil di luar kan gitu. Jadi itu menurut saya jadi perlu sosok figur guru yang memang betul-betul guru gitu ya. Bukan guru-guruan, karena sekarang banyak kan fenomena guru-guruan juga. Karena tidak terima di sana sini, akhirnya adalah jadi guru saja. Ini yang akhirnya sebenarnya ini bahaya ya. Yang buat kita miris ya guru-guruan gitu. Miris kan gitu ya. Ini guru-guruan kalau seperti. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Meskipun memang kita masih banyak memerlukan guru, karena Indonesia ini dengan mayoritas anak-anak atau pelajar yang masih banyak kayak yang harus diajar gitu ya. Istilahnya penduduk yang sangat banyak sekali. Barangkali ini menjadi PR juga ke depan bagi kita, bagaimana mencetak atau menelurkan seorang guru-guru ini yang luar biasa gitu. Oke, baik. Jadi memang peran guru itu sangat penting ya, karena dalam dunia pendidikan itu tadi selain memang untuk mengajarkan keilmuan terhadap anak-anak ya, juga menjadi salah satu contoh bagaimana agar anak ini memiliki etika yang baik, attitude yang baik ya, dan itu memang harus dicontohkan langsung oleh seorang guru ya. Nah, minum dulu. Yang terakhir nih, menurut Pak Gun ini ya, dari sudut pandang yang memang saat ini sudah lebih fokus di universitas ya, ini bagaimana agar lembaga pendidikan ini, khususnya baik SMA maupun SMK ya, yang kemudian agar menjadi lembaga pendidikan yang memang yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya. Tentunya bukan lembaga pendidikan yang orientasinya hanya mengejar katakanlah bisnis semata gitu ya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Gun ini? Baik, itu memang fenomena itu terjadi. Tetapi pertama, yakinlah lambat laun masyarakat
orang tua itu akan paham tentang lembaga pendidikan mana yang sebetulnya harus dipilih oleh mereka. Betul. Yang dimana tadi salah satu faktor unsur pertamanya adalah bagaimana siswa ada, bagaimana guru ada, itu tergantung manajemen di sekolah tersebut. Artinya tataran leader atau kepala sekolah ini adalah orang yang memang tidak hanya mengejar ke jumlah siswa, tetapi mengesampingkan nilai-nilai pendidikan itu. Nah, di sini ketika memang sekolah tersebut hanya mengejar ke jumlah siswa, tetapi proses pendidikannya tidak ada, lambat laun sekolah tersebut pasti akan terjadi penurunan, pasti. Ya, karena seiring dengan waktu, sekali lagi, pemahaman orang tua, pemahaman masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu akan tahu. Apalagi kalau sampai ke generasi berikutnya. Misalkan contohnya anak ini sudah keluar dari sekolah tersebut, kemudian dia menjadi orang tua, dia akan paham, dulu saya sekolahnya seperti ini, masuknya asal-asalan, kemudian gurunya juga tidak ada, gitu. Nah, sehingga dia punya pemikiran, anak saya nanti tentunya tidak bisa dong dengan sekolah yang seperti boleh ini. disekolahkan di Nah, seperti maka yakinlah ya, terhadap leader yang punya visi pendidikan, tentunya yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, insya Allah sekolah tersebut dengan sendirinya akan menjadi pilihan. Tentunya bagaimana dengan kondisi lingkungan yang sekarang tadi adalah serba mudah diakses oleh anak. Nah, kuncinya leader tersebut bagaimana agar anak bisa betah di sekolah, tentunya. Tidak betah di jalan, tidak betah untuk berada di lingkungan luar sekolah. Tentunya ini leader bagaimana dengan guru-guru, dengan timnya bisa mengkondisikan sekolah tersebut adalah sekolah yang nyaman, yang tentunya tidak mengesampingkan tadi nilai-nilai pendidikannya juga ada. Ya, gitu. Oke, baik, demikian sahabat semua, terima kasih Pak Gun, ya, Pak Elan, Bu Andini, ya. Jadi sahabat semua, ya. Jadi memang yang pertama bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu harus fahami dulu, ya, bagaimana kondisi sekolah tersebut, bukan hanya dari sisi gedung, ya, tetapi bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, apakah betul-betul dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau misalkan ternyata sekolah tersebut atau lembaga tersebut tidak melakukan proses pembelajaran atau proses pendidikan ini dengan baik, kemudian anak memaksa untuk tetap sekolah di situ, maka selaku orang tua bersikap bijak untuk mengarahkan, memberikan pemahaman agar anak-anak bisa paham kenapa harus memilih sekolah A, B, dan seterusnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi di internal sekolah sendiri, ya, itu harus kita berbenah, ya, artinya apakah guru ataupun kepala sekolah, ya, itu harus memang juga betul-betul menjalankan tugasnya, ya, dengan baik, ya. Seorang guru harus berperan menjadi guru yang baik, ya. Tadi disampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus menjadi contoh, menjadi suri tauladan, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak, ya. Kemudian juga sebagai kepala sekolah tetaplah berjalan di relnya, ya, tidak usah kemudian tergiur, tidak usah kemudian menjadi menjadi bergeser idealisnya karena misalkan tadi ketika sekolah ini menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan pemerintah, pada akhirnya anak tidak terlalu suka, gitu ya. Ini kepala sekolah tetap harus bisa menyesuaikan situasi agar ketentuan pemerintah tidak dilanggar, anak-anak juga tetap mau belajar di lembaga yang memang kita kelola. Kuncinya satu tadi kata Pak Guru, ya, ciptakan situasi, ciptakan keadaan
lingkungan sekolah, lingkungan pembelajaran yang memang membuat anak nyaman, membuat anak bahagia. Anak menjadi tidak betah ada di jalanan, anak kemudian menjadi rugi ketika tidak datang ke sekolah, maka itulah menjadi PR untuk kita semua. Ya, demikian sahabat semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, ini untuk Bang. orang-orang hebat dalam dunia pendidikan sudah datang ke podcastnya Bang Sam. Mudah-mudahan nanti kita akan ada sesi berikutnya untuk berdiskusi terkait dengan pendidikan yang lebih mendalam lagi. Demikian sahabat semua, kita tutup. Salam untuk para sahabat Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.